Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Damianti, NIM 20610118046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang grup gelombang, yang mana grup gelombang ini memiliki sebuah gambar, yaitu di mana grup gelombang ini yaitu partikel yang bersesuaian dengan grup gelombang input, yang mana grup gelombang ini berdasarkan waktu tertentu. Di mana kerapatan partikel maksimum gelombang ini paling efisien atau paling memungkinkan ditemukan di tengah. Selain di tengah dapat ditemukan di tempat lain, tetapi dengan satu syarat, yaitu nilainya tidak sama dengan 0. Di sini ada dua grup gelombang. Yang pertama itu grup gelombang terbatas. Grup gelombang terbatas ini memiliki gambar, yaitu di mana grup gelombang terbatas ini memiliki prinsip, yaitu posisinya dapat ditentukan, tetapi panjang gelombangnya tidak dapat kita tentukan. Sedangkan yang kedua itu lebar grup gelombang, yang dapat kita gambarkan sebagai berikut. Di sini lebar grup gelombang ini berbanding terbalik dengan prinsip yang gelombang terbatas, yang mana di sini di lebar grup gelombang ini posisinya itu tidak dapat kita tentukan, tetapi panjang gelombangnya itu dapat kita tentukan. Perbedaannya itu terletak pada prinsipnya. Kemudian di sini di grup gelombang ini ada yang namanya kecepatan grup gelombang, di mana kecepatan grup gelombang ini yaitu kecepatan keseluruhan, di mana kecepatan keseluruhan yang mana dikenal sebagai modulus atau gelombang modulus. Kecepatan gelombang ini memiliki prinsip kerja, yaitu apabila gelombang bergerak ke kiri, maka nilai yang dihasilkan itu negatif, dan apabila gelombang tersebut bergerak ke kanan, maka gelombang yang dihasilkan itu positif. Di sini kita menggunakan rumus, yaitu dW per dt. dW per dt. Ini adalah materi dari grup gelombang. Kemudian materi kedua yaitu paket-paket gelombang. Di sini di paket-paket gelombang ini, tepatnya pada tahun 1900-an, menunjukkan bahwa mekanika klasik mengalami beberapa kemunduran besar, sehingga Isaac Newton awalnya mengemukakan bahwa cahaya itu datang dalam bentuk paket-paket. Setelah beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1930-an, akhirnya yang dikemukakan Isaac itu berkembang secara luas. Dari situlah kemudian muncul ada beberapa jenis-jenis paket gelombang. Yang pertama itu jenis paket gelombang tanpa dispersi, di mana jenis paket gelombang tanpa dispersi ini itu tidak mengalami penguraian dan bersifat nyata dan imajiner, sehingga dapat kita gambarkan sebagai berikut. Tanpa dispersi. Kemudian yang kedua itu jenis-jenis atau paket gelombang yang dispersi, di mana dispersi ini berarti mengalami penguraian, sehingga dapat kita gambarkan sebagai berikut. Dispersi ini kan mengalami penguraian, otomatis akan membentuk dua gelombang ataukah beberapa gelombang kan diuraikan, sehingga di sini kita dapat menemukan pembatas atau
sini misalnya pembatas untuk misalnya pertemuan antara gelombang yang satu dengan gelombang yang lainnya. Nah, kemudian pakai gelombang dapat dianalisis atau sintesis dari satu set tak terbatas komponen gelombang sinusoidal. Nah, dari bilangan gelombang yang berbeda dengan fase atau amplitudo sedemikian rupa sehingga mereka mengganggu secara konstruktif hanya pada wilayah kecil ruang atau hanya sebagian ruang, tidak seluruh ruang tersebut. Nah, dalam representasi koordinat gelombang, posisi produktivitas lokal objek fisik tergantung pada letak paket tersebut, yang mana semakin kecil letak paket tersebut, maka letak gelombang akan semakin baik. Nah, semakin besar pula penyebaran momentum gelombang tersebut. Nah, setelah saya menjelaskan dua materi tadi, saya akan menunjukkan ulang gambar dari yang telah saya tadi gambarkan pada sebuah kertas untuk lebih memperjelasnya, yaitu di sini saya akan perjelasnya itu pada gambar pertama, yaitu grup gelombang, di mana di grup gelombang ini ada dua bentuknya, yaitu di sini yang pertama itu grup gelombang terbatas, kemudian lebar grup gelombang. Nah, terus di sini ada sebuah rumus, yaitu tadi rumusnya pada kecepatan grup gelombang. Terus di sini ada materi kedua, yaitu paket-paket gelombang. Di sini ada dua jenis paket gelombang, yaitu paket gelombang tanpa dispersi dan paket gelombang dispersi. Nah, mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.